Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Menyikapi gempa atau musibah goncangan gempa yang terjadi di negeri kita ini, yaitu di Kabupaten Cianjur, saya akan memberikan suatu nasihat yang bisa bermanfaat untuk saya dan terutama untuk orang-orang yang terkena musibah. Diceritakan bahwasanya di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah, yaitu Anas bin Malik. Pada saat itu Anas bin Malik sedang bersama para sahabat yang lain dan bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, kenapa terjadi goncangan atau terjadi gempa bumi di kota kita ini?" Maka Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah pun menjawab, "Tidaklah bumi bergoncang, tidaklah gempa ini terjadi, melainkan karena sebab pertama, apabila perzinaan telah merajalela, dilegalkan." Sekarang kita lihat di Indonesia banyak undang-undang yang melindungi tempat-tempat prostitusi. Mungkin di antaranya yang menyebabkan gempa adalah hal tersebut. Kita introspeksi diri kita sendiri. Yang kedua, apabila telah menyebarnya atau dilegalkannya khamr, yaitu minuman keras. Sekarang banyak orang menjual minuman keras secara terang-terangan dan minum di tempat umum sekalipun banyak yang berani. Nah, ini diantaranya yang bisa menyebabkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga diantaranya adalah apabila musik telah didengarkan oleh banyak orang. Sekarang kita lihat, kita dengar banyak di media-media musik-musik yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam sekarang menyebar luas di mana-mana, ya. Karena tidak semua musik itu haram, selagi musik itu masih sesuai dengan ajaran Islam, di dalamnya mengandung kata-kata atau kalimat-kalimat yang baik, apalagi menceritakan tentang keindahan Nabi, memuji-muji Nabi, maka musik tersebut tidak haram. Berbeda kalau musik-musik yang di dalamnya ada unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat. Yang keempat, apa yang menyebabkan gempa ini terjadi? Yang menyebabkan gempa ini terjadi adalah sedikitnya orang yang sedikitnya orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sekarang sudah semakin sedikit orang-orang yang benar-benar taat, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak orang yang beribadah hanya pamer, hanya riya, ingin mendapatkan reputasi. Nah, ini diantaranya yang bisa menyebabkan musibah bencana Allah muncul. Sayyidah Aisyah melanjutkan lagi, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan gempa? Karena Allah Ta'ala cemburu. Karena pada saat terjadi gempa, orang-orang telah banyak yang telah menyimpang, telah banyak yang meninggalkan syariat Islam. Maka Allah Ta'ala membuat gempa ini untuk sebagai teguran kepada umat Islam agar kembali lagi kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, meninggalkan perbuatan maksiat. Setelah itu sahabat bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, gempa ini apakah sebuah azab atau sebuah ujian saja?" Maka Sayyidah Aisyah pun menjawab, gempa ini adalah sebuah teguran dan ujian bagi umat muslim dan sebuah adab dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang kafir. Oleh karena itu, mari kita introspeksi diri kita sendiri agar memeriksa apakah di dalam diri kita masih banyak perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan. Apakah keluarga kita masih di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.